Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Aga Dharma Putra dari kelas T4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan komputer lagi, yaitu yang pertama saya akan jelaskan mengenai serangan backdoor pada website. Apa itu serangan backdoor pada website? Kita akan lanjut. Ya, backdoor merupakan salah satu celah keamanan yang sangat berbahaya dalam dunia keamanan siber. Secara umum, backdoor adalah sebuah metode atau pintu masuk yang tersembunyi yang memungkinkan seseorang untuk mengakses sistem komputer, jaringan, atau aplikasi tanpa melalui autentikasi atau izin normal dan sah seperti login ataupun registrasi. Dengan kata lain, backdoor melewati seluruh mekanisme pengamanan yang ada, sehingga membuka akses langsung bagi pelaku yang mengetahui cara memanfaatkannya. Backdoor bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kode rahasia yang disisipkan dalam aplikasi atau website, fitur debugging yang tidak dihapus, hingga malware yang sengaja dipasang untuk membuka akses tersembunyi. Keberadaan backdoor memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data sensitif kita mengambil alih kontrol sistem dan bahkan menjalankan perintah yang dapat merusak atau mencuri informasi. Mengapa backdoor sangat berbahaya? Keberadaan backdoor tidak hanya mengancam keamanan sistem secara teknis, tetapi juga berdampak luas terhadap privasi, integritas data, dan kepercayaan pengguna atau pelanggan. Sistem yang memiliki backdoor rentan terhadap serangan lanjutan, kebocoran informasi, dan manipulasi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam untuk upaya pencegahan terhadap backdoor menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi modern. Jadi seperti ini. Di sini, backdoor itu biasanya dimasukin oleh orang-orang terdekat ataupun orang kepercayaan yang di situ sengaja menyisipkan kode-kode atau pintu-pintu rahasia untuk bisa dimasukkan dan tanpa melewati autentikasi. Dan juga hacker juga bisa atau dia menyisipkan malware yang bisa mengganti isi dalam sebuah website. Di sini saya akan contohkan. Di sini adalah backdoor sederhana. Ketika di dalam website ada yang namanya admin.php atau yang lain sebagainya, bisa ditambahkan if insert get backdoor secret 1 2 3 session username dan admin, yang artinya parameter URL backdoor secret 1 dan 3 itu bisa dapat akses admin tanpa login. Contoh backdoor eksplisit yang mudah dieksploitasi. Baik, di sini kita akan langsung praktekkan serangan backdoor cybernya, dan dalam website praktik ini kita menggunakan localhost, website lokal sendiri untuk keperluan pembelajaran dan dipergunakan menyerang secara live atau website lain. Kita akan maju selanjutnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuat websitenya seperti biasa dengan kita menggunakan exam Apache MySQL sebagai database kita. Di sini ada database yang sudah saya buat. Ini adalah demo backdoor. Di sini ada users, ada buat registrasi atau buat login untuk menyimpan users yang pada website lokal yang sudah saya buat di sini, demo backdoor dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah ini. Ini adalah website yang sudah saya buat sendiri secara sederhana untuk login. Di website kali ini belum ada sistem keamanan. Jadi secara istilahnya sebagai hacker di sini, hacker ataupun misal orang kepercayaan yang bisa mengakses website perusahaan, misalnya website perusahaan. Di sini di demo backdoor di admin.php, di sini kita tambahkan yang namanya if iset get backdoor sama dengan secret 1 2 3 session username sama dengan admin, di mana dia bisa mengautentikasi dan melewati sesi keamanan langsung ke admin. Jadi misal saya ini sebagai tim dari cyber dan saya ingin berniat jahat untuk memberikan backdoor ke orang lain, saya pasti akan memberikan sebuah kode rahasia nih. Ketika kita save, kita akan kembali ke
website kita. Nah, di sini kalau kita login seperti biasa, kita pasti harus membutuhkan uh, sebuah website, sebuah autentikasi keamanan, password dan username. Misal pun belum buat, ya bisa register terlebih dahulu. Misal di sini aku min 1 gitu passwordnya 123 ini, kita coba kita register, kita coba login di sini admin 1. Nah, kita login secara harfiah. Loginnya harus memakai username dan password. Nah, tapi karena tadi saya sudah menyisipkan ini, saya akan memberikan sebuah backdoor atau pintu rahasia ke teman saya. Teman saya ini yang ingin membobol dan meretas, ataupun juga saya juga bisa. Dengan bagaimana? Nah, di sini kalau kita kasih username lain, kita coba kita login, username, password kita nggak tahu, ini harus diisi gimana biar kita bisa membobol. Caranya adalah ini sudah saya siapkan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di PowerPoint tadi, ini backdoor sederhana ini bisa digunakan. Jadi ini yang aku kasih sebuah pintu backdoor yang bisa diakses oleh hacker atau teman orang terpercaya untuk bisa membuat websitenya. Dengan cara bagaimana? Cukup mudah, tinggal paste di sini. Nah, sudah. Dia akan langsung otomatis melewati autentikasi keamanan dan langsung menjadi admin. Seperti itu. Ini masih demo. Jika ini website beneran, maka dia langsung bisa masuk ke database-nya, ke semuanya. Jadi seperti itu. Dan itu ada salah satu serangan yang sangat menyeramkan, di mana orang kepercayaan juga bisa menyerang website perusahaan kita sendiri. Nah, kita sebagai kepemimpin perusahaan harus bisa mencegahnya. Bagaimana mencegahnya untuk agar tidak terjadi seperti ini? Bagaimana cara mencegahnya? Oke, yang pertama kita yang pastinya adalah mengganti kode admin.php-nya seperti ini. Jadi semisal tadi penyerangnya sudah menyerang, yang pertama adalah audit keamanan terlebih dahulu, mencegahnya audit keamanan. Di mana kita sebagai pemimpin juga harus tahu apa dan bagaimana celah yang diberikan atau disisipkan dari hacker ataupun orang kepercayaan itu untuk membobol website kita. Kita lihat di sini. Di sini sudah terlihat kan. Nah, di sini sudah saya buat versi amannya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan apa yang berbeda. Nah, langkah yang pertama pencegahan yaitu adalah mengganti codingannya. Dari yang pertama tadi masih ada sisipan backdoor, kita ganti. Nah, kita ganti. Oke, yang kita ganti yang pertama adalah kode backdoor yang sudah disisipkan dihapus di admin.php ataupun di website kita yang tadi sudah disisipkan ada backdoor yang dan lain sebagainya dihapus. Yang kedua, kita ambil session timeout. Jadi ketika kita sudah 15 menit kita tidak ngapa-ngapain di sana di login di dalam kita sudah masuk, setelah 15 menit pasti akan otomatis ke logout. Di sini user harus login kembali. Itu salah satu fungsi dari session timeout. Itu sangat penting. Yang kedua adalah proteksi session hijacking dengan cek apakah user agent API sama saat login dan saat akses halaman. Ini sangat penting sekali. Kita harus mengecek kalau admin ini harus yang waktu untuk aksesnya itu harus cek apakah sama ataupun ada tindakan tidak wajar. Dan kalau kondisi timeout atau hijacking terdeteksi, session akan dihancurkan dan pengguna diarahkan ke login. Jadi semisal di dalam tadi kita berusaha mencoba untuk memakai kode terlebih tadi itu, maka akan dilempar langsung ke halaman adminnya. Oke, seperti di sini kita save. Kita akan coba praktekkan bagaimana. Oke, di sini kita coba dengan yang nah, di sini sudah tidak ada backdoor.
Dan setiap 15 menit dia akan kembali ke login lagi. Itu yang namanya session timeout. Pencegahannya pertama menghapus backdoor, yaitu dan kedua menambahkan session timeout. Ketika si itu berusaha kembali untuk semisal dari orang percayanya berusaha kembali, dia tidak tahu kalau sudah diganti, tidak ada tidak ada uh, tidak ada hasil apapun. Mengapa? Karena pada di admin.php session yang tadi pintu pintu dikasih pintu rahasia itu sudah ditutup, kita sudah hapus seperti itu. Jika tidak dihapus, ya itu maka masih bisa keliaran. Itulah pentingnya audit keamanan untuk website perusahaan. Yang pertamanya seperti itu. Yang keduanya di sini tambahkan session durasi setiap 15 menit, maka user akan kembali ke login. Yang ketiga, ketika ada tindakan mencurigakan hijacker, maka semua di website itu akan dihancurkan, dimusnahkan, dan kembalikan lagi ke login. Itu akan merupakan salah satu cara pencegahan dan mitigasinya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk website ini. Tidak bisa. Jadi uh, login manual di sini, keamanan untuk websitenya sudah bagus. Sudah welcome agak. Oke. Selanjutnya kita kembali ke materi. Oke, kita ke kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, backdoor atau pintu rahasia merupakan celah keamanan tersembunyi yang memungkinkan akses tanpa autentikasi resmi. Backdoor atau pintu rahasia biasanya disisipkan secara sengaja, baik oleh orang dalam, developer atau admin, maupun oleh hacker yang setelah berhasil membobol sistem. Keberadaan backdoor atau pintu rahasia dapat menyebabkan pencurian data sensitif, manipulasi, dan lain sebagainya. Penghapusan backdoor atau pintu rahasia dalam sebelum kode rilis sangat krusial, dan audit kode sumber secara rutin harus menjadi bagian proses pengembangan perangkat lunak. Karena kita tidak tahu developer atau admin kita bisa dipercaya atau tidak. Validasi season yang kita sudah lakukan dengan mekanisme timeout membantu membatasi resiko. Ini ada pencegahan resiko sesi yang terlalu lama terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Proteksi terhadap sistem hijacking seperti pengecekan user, agent, dan elemen API merupakan lapisan keamanan tambahan untuk menjaga integritas sesi pengguna. Pembatasan percobaan login, jadi login throttling yang login gagal terus, penting untuk menjaga serangan brute force yang dapat membuka celah backdoor atau akses dasar lainnya. Pemantauan aktif dan penggunaan alat deteksi intrusi IDS juga menjadi bagian penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menandakan keberadaan backdoor. Kesadaran dan pengetahuan tentang backdoor harus tetap ditingkatkan di kalangan pengembang dan penggunaan agar dapat mengenali risiko dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.